Halo guys, jadi kembali lagi nih bersama gua Randy ya kan. Jadi di konten kali ini gue mau balik lagi nih ngebahas soal denim lagi sama yang udah nih. Kalian udah pada tahu kan pasti di konten sebelumnya gue udah ngebahas sama dia juga nih, si Darah Den Biru nih yang lagi terkenal juga ya kan. Anjing, terkenal nggak terkenal juga sih ya kan. Cuman lagi ramai lah diperbincangkan gitu kan. Jadi di konten sebelumnya kan kita bahas she wash versus hand wash nih. Jadi di konten kali ini gue mau buat sesuai judul sama thumbnailnya juga ya, ngebuat vintage fades sama contrast fades. Nah, jadi kemarin tuh gue DM-an nih sama dia nih, kepikiran kan, kenapa gue nggak bikin aja ya sekarang ini kan, maksudnya gue kan lagi senang-senang ini kan sama vintage gitu, celana yang cuttingannya loose lah, terus sama yang osnya kecil juga. Dan berbanding terbalik sama dia nih yang lagi kayaknya tuh lagi happening banget ya, lagi kontras fades banget nih kan. Jadi mungkin bisa langsung kita mulai aja nih gimana. Jadi kalau ngomongin denim gitu kan, pasti kan nggak jauh-jauh lah denim itu dari segi kualitasnya lah, dari segi bahannya lah gitu kan, dan lain-lainnya. Kalau kita ngomongin denim lebih dalam lagi nih, jadi banyak istilah nih kan, kayak unsunforized lah, sunforized gitu kan. Nah, kebanyakan nih kalau gue lihat-lihat kalau anak-anak, bukan anak-anak sih, orang-orang zaman sekarang lah gitu yang baru-baru main denim nih, aneh-aneh nih gue lihat-lihat pertanyaannya nih. Kayak, "Bang, gue baru beli denim Levi's nih di Matahari gitu kan, tapi tulisannya raw denim, itu bisa fading nggak? Terus stretch juga gitu kan." Nah, banyak banget nih yang DM gue juga gitu kan, nanya-nanya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di komen-komen YouTube juga banyak gitu kan. Terus gue mikirnya juga kayak banyak juga gitu yang nanya cara nyuci celana gimana, yang lainnya kayak gimana. Nah, sekarang gue pengen sharing aja ini ke kalian berdasarkan pengalaman gue juga gitu kan. Mungkin lo juga nih, mungkin kita ada pendapat yang berbeda atau apa, ya nggak apa-apa, kita sharing aja di sini. Bukannya sok tahu lo harus ngikutin atau gimana gitu kan. Lo mau ikutin boleh, nggak ikutin boleh, mau suka boleh, nggak suka juga boleh gitu kan. Jangankan lu sama gua sama lu yang nonton, gua sama Randy mungkin beda gitu pendapatnya. Nah gitu, yang penting view banyak. Yang penting view banyak. Jadi langsung aja nih kita masuk. Jadi kalau lo main denim itu pasti kan ada aja nih orang-orang yang nggak bertahan gitu kan. Misalkan nyuci celana denim 2 bulan gitu kan, atau yang sebulan sekali, atau yang seminggu sekali, nanya, "Bang, ini bisa fading nggak?" gitu kan. Nah, jadi tuh gini cuy, kalau di denim itu lo tuh berkemungkinan 2, vintage fades, contrast fades gitu ya. Nah, di sini gue mau ngebahas vintage-nya nih kan. Ya mungkin kalau kalian yang tahu kan, kalau di IG gue juga kan kebanyakan sekarang gue posting yang vintage mulu nih. Gue pribadi juga emang belakangan setahun terakhir ini gue lagi demen sama yang vintage gitu kan, kayak celana lah ya kan, atasan lah gitu. Gue lagi demen banget. Kalau kalian yang follow IG gue gitu kan pasti tahu. Di sini gue mau ngasih tahu aja gitu kan, gimana sih celana gitu kan kalau dicuci terus, bisa nggak kontras, bisa nggak vintage gitu. Jawabannya ya dua-duanya bisa, tergantung lo mau fading di bulan keberapa ya gitu kan, tergantung dari diri lo nya sendiri. Kalau dari gue vintage itu sebenarnya sih gini, kalau mau lo bener-bener lo mau niat bikin fading yang vintage gitu kan, nih saran gue aja, mungkin lo ambil denim pertama nih yang cuttingannya itu ini cuy, yang cuttingannya gede gitu loh ya kan. Yang cuttingannya gede dalam artian tuh kayak slim straight gitu kan, kayak straight, kayak regular cut. Terus yang kedua juga lo ambil fabric yang gak terlalu berat juga gitu, yang lightweight lah gitu kan. Kenapa gue bilang begitu? Karena kan kalau vintage itu identik dengan cuttingan yang ya gimana sih ya, orang-orang zaman dulu kan gombrong-gombrong ya kan gitu. Terus treatment pencuciannya juga gimana nih biar vintage-nya itu maksimal banget, biar vintage-nya itu
kayaknya tuh wah banget lah gitu. Vintage itu juga ada istilah maksudnya ada di mana ini maksimal gitu kan. Sebenarnya bukan maksimal gimana sih, ini menurut inian gua aja kali ya. Enggak, gue setuju kalau misalkan lo bilang lo pengen maksimalin vintage, itu benar. Jadi kayak nggak ada istilah oh kalau denim lo nggak jadi bakal jadi vintage nih. Oh kalau nggak kontras berarti jelek, itu salah. Jadi kalau menurut gue ya bagus enggaknya itu selera dan Selera benar. Dari selera lu tergantung seleranya juga ya. Jadi tuh kalau mau bener-bener ini banget, lo pakai sesering mungkin dan lo cuci sesering mungkin gitu. Dan pencuciannya itu gua saranin dari gua sendiri gitu kan, lo cuci pakai mesin cuy, machine wash. Kenapa begitu? Karena menurut gua kalau lo cuci mesin, warnanya itu jadi lebih rata aja gitu, jadi lebih enak dilihat. Kayak denim gue yang ini nih, nanti gua kasih lihat cuplikannya juga. Kayak yang ini semua yang barusan gua kasih lihat rata-rata pencuciannya itu dicuci mesin ya, atau machine wash. Sebenarnya sih bisa aja cuci tangan ya, tapi kalau gue pribadi kayaknya kalau cuci tangan ya kan, kalau hand wash lebih apa ya, lebih ribet aja gitu ya. Kalau gua nggak tahu kalau kalian gitu kan. oh enggak, gue enggak. Kalau enggak ya. Oh gue aja sama dia beda ya. Nah, kalau gua kan sama dia beda kan. Nah itu. Jadi kayak lo kalau misalnya lo setuju sama kita ya terserah. Kalau gua apa Randy terserah, kalau nggak setuju Boleh, ya udah nggak usah ditiru Nah. gitu kan. Karena kan masing-masing celana, ya udah celana lo mau apain. Bagimu celanamu, bagiku celanaku. Lo mau terserah mau pakai cara apa, gue punya cara sendiri gitu kan. Dan satu lagi nih ya kan, kalian yang kadang suka nanya-nanya gitu, gue juga suka bingung sih gitu kan. Bang, gue mau nanya dong, cara nyuci gimana sih bang? Nah, sebenarnya nggak usah takut nyuci celana gimana gitu sih. Jujur aja nih, dulu gue pertama-tama main denim tuh belum ada nih apa wadah-wadah kayak denim entusias, kayak grup-grup zaman sekarang. Dulu tuh yang gue tahu cuman Wall of Feds, Darahku Biru, sama Kaskus dulu zaman-zaman gue SMA kali ya. Itu sama yang nah itu juga dulu gue belum ada yang kenal. Belum ada yang kenal, bener-bener main denim tuh gue bener-bener buta dari nol gitu kan, dari ngeliat dari IG. Nah gue mau kasih tahu, gue mau kasih tahu juga nih ya kan, kayak mungkin kayak yang nonton juga nih gitu kan. Dulu main tuh bener-bener nggak tahu apa-apa cuy, kayak istilah sunforest, raw denim tuh apa, selvedge apaan. Jadi tuh dulu bener-bener kayak ya udah tahu dari Instagram aja gitu, ngeliat di handphone gitu kan, dari brand, terus dari acara-acara Wall of Feds lah, dari pop up lah, kan suka ada brand-brand yang ngasih apa namanya. Nah pokoknya itulah kayak ngasih petunjuk lah gitu kan, petunjuk Allah, anjing, petunjuk Allah. Ya pokoknya gitu, kayak ngasih gitu. Ya udah gue baca dari situ aja, learning by doing aja gitu kan. Nggak ada tuh kayak anak-anak zaman sekarang, kalau gue lihat lebih kayak maunya nanya, sampai mending ya nanya. Jadi kalau bisa lu baca-baca dulu deh baru nanya. Nah karena kan kasihan juga sama yang bikin di forum gitu kan, di DB, di DE kan, itu yang bikin konten ini kan juga ada di IG, di web gitu kan. Gue ngerasa kayak aduh nih kayaknya anak-anak zaman sekarang tuh darurat membaca gitu kan, maunya disuapinin terus gitu kan. Ini gue bukannya gimana nih ya, ini kan demi kebaikan kalian juga gitu kan, ngebaca konten orang gitu. Apa susahnya sih gitu kan, daripada lo DM gitu kan, lo nanya-nanya gini. Orang kan males juga gitu jawabnya kan, masa ya ilah pertanyaan kayak gini gitu kan. Jangan Gitu. kan cuy, kadang gue kan jual celana juga kan. Terus gue tulis nih size-nya 28. Bang, size berapa? Gue suruh aja baca lagi absennya. Orang udah ada gitu, ngapain gue jelasin lagi, kayak bukannya kita nggak mau jelasin dan jawab semua pertanyaan lo semua, cuman kadang pertanyaan-pertanyaan yang nggak penting dan nggak harus gue jawab dan lo bisa belajar sendiri. Ya lo mendingan baca dulu baru nanya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang susah gitu kan, yang kayak berbobot, terus seru tuh, malah gua ladenin lo nanya gitu kan. Gitu lebih enak ngeladenin pertanyaan yang agak susah gitu kan. Iya, jadi gitu sih. Kalau dari gue sih mungkin untuk vintage fits mungkin begitu ya. Kalau mungkin kalian yang tertarik nih, gue juga dulu
awalnya tuh kenapa demen kayak gini ya. Awalnya gue juga sama dulu kayak kalian gitu kan, ngincer fading ya kan. Awal-awal. Make celana awal-awal main denim dulu tuh, anjing celana gue kok gini-gini aja gitu kan, nggak fading gitu kan. Ininya gimana nih cara biar bagus nih fading gue nih gitu. Jadi ya pasti semakin lama ada rasa ini juga lah ya, bosen gitu ya, jenuh gitu, pasti ada lah. Nggak mungkin nggak lo sampai tua ngincer kontras mulu kayak si kakek tuh. Kalau kayak kakek beda dah, itu mah emang dia udah freak banget lah gitu kan, Banget setua itu aja. Swiss jeans freak gitu kan si kakek. Nah itu beda lagi dah, itu mama emang udah bisa dibilang suhu dari segala suhu mungkin gila. Mungkin dari gue sih itu aja kalau buat vintage ya. Mungkin Lo nggak apa-apa bahas kontras juga. Lo kayak gimana sih kalau nyuci kontras gitu? nah gitu. Bebas juga. Mungkin kalau yang kontras gue oper ke lo aja kali ya. Lo kan soalnya kalau gue liat-liat kan lagi happening banget nih, lagi booming banget nih darah dan biru gitu kan. Gue Waduh, nggak tahu itu. dan sebut merek lah. Ya kan, mungkin bisa lo kasih tahu nih gimana sih cara mainin denim, terus treatmentnya tuh kayak gimana sih gitu kan. Lo makainya biar kayak gini tuh ngapain aja gitu. Mungkin bisa diperjelas. Untuk menghasilkan kontras fades gitu kan. Lo kan celana lo kan kontras banget nih. Coba deh lo mungkin boleh kasih tahu nih ke viewer gue, ke subscriber gue, gimana sih cara biar celana lo tuh kontras banget gitu, tapi menurut versi lo aja gitu ya, menurut inian lo aja gitu. Bisa dimulai. Iya, ngobrol-ngobrol santai aja kita. Mulai dari gua dulu berarti. Gua jujur aja kalau misalkan pakai denim full day gitu kan, dari awal gua bangun pagi, Dari pagi sampai pagi ya. dari pagi sampai mau tidur lah gitu kan, kayak gue make emang gue pengen ke toko gitu. Lo tau sendiri, lo tau kan pernah ke toko gue pagi, terus gue malam mau tidur baru gue lepas gitu, yang benar-benar efektif banget gitu kan. Nah kayak ada tuh beberapa konsumen gue yang nitip cuci ke gue, bang gue udah pakai 6 bulan terus gue liat celananya. Cuci kalau maksudnya Jadi gue ini udah mulai buka ini sih, kayak treatment sama jasa cuci gitu kan. laundry gitu, laundry. Laundry cuman nggak pakai mesin gitu kan, kayak hand wash gue, karena gue punya metode sendiri gitu untuk buat nyuci. Terus kayak 6 bulan ya yang bener loh. Terus kayak dia tuh belum keluar banget warnanya kan, belum nyala banget. Maksud gue ini belum layak dicuci gitu kan, masih, tapi dia pengen dicuci, ya udahlah. Cuman gue bilang ini untuk kontras gue nggak bisa gitu kan. Cuman kalau lo sering ini cuci belum kotor banget, lo bisa berkemungkinan vintage gitu kan. Terus Nah yang kayak gue aja ngerasa masih kurang. Gue make full day itu masih kurang. Kadang gue tidurnya ketiduran gitu, gue pakai kan. Terus awal-awal main denim kayak lo bilang bener banget ya. Sebelum gue pakai denim kayak jeans biasa kan, kayak jeans matahari gitu kan, kayak ya udah warna kayak gitu aja. Terus ketika gue liat denim, yang bikin gue pertama tertarik yaitu kok bisa kayak ada motif keren ya. Iya, ada bentuk sarang lebah gitu kan. Terus kayak wah ini nih memang yang dicari-cari kalau anak-anak mungkin baru main denim yang kontras gitu ya. Kayaknya tuh kelihatannya wah. Wah gitu kan. Cuman lama-lama ya pasti ya ada bosan. Cuman gue belum dapet rasa bosan itu aja, kayak masih pengen bikin kontras. menggali-gali Nah, gitu ya. yoi. Terus kayak yang tadi lo bilang, kalau lo pengen dapet vintage yang maksimal, ya gue setuju ada caranya, ada ininya. Nggak juga lu harus sering banget nyuci, kayak baru seminggu lu cuci, lu justru malah nggak dapet vintage fade gitu. Lu cuman kayak pudar biasa aja, pudar biasa aja. Terus ketika dapetin kontras, kalau lu terlalu lama juga, kan ada yang bilang kontras minimal 6 bulan gitu kan. Terus kalau lu terlalu lama juga, gue ngerasa yang kayak hardcore gitu gak sih? Itu denim lo Kayak dirty banget. kayak nggak Dekil banget. iya dekil, terus kayak udah hancur lah. Maksud gue kayak sobek iya ya kan, terus kayak tepok lah bahannya. Itu gue, kalau gue pribadi gue kurang mengarah ke situ ya. Gue nggak nganjurin juga, soalnya kayak bagi gue denim itu ada. Sorry gue potong. Bener juga sih.
Gue lihat di IG lu juga kayaknya tuh lo kontras, tapi kontras lebih ke yang clean gitu ya. Clean, ya. Warnanya lebih birunya tuh lebih nongol gitu. Jadi nggak dekil-dekil, nggak dirty banget gitu ya. Iya. Benar, setuju gue. Dan gue pertama tahu denim yang gue rasain kaku. Aku kan itu yang emang bikin denim enggak ada ya seneng ada keunikan sendiri lo pakai enggak juga maksud gue kayak ketika lo pakai celana kaku lo bisa bilang ke teman-teman lo yang nggak pakai denim celana gue kaku nih. Mungkin awal-awal gitu kali ada pride sendiri gitu kan. Cuman setelah gue gali lagi ternyata kalau terlalu kaku dan lo pakainya terlalu lama itu bikin lo bisa pegangin mic gue nggak? Gimana tuh? Ini kan kontras ya, cuman gue bahas kesini dulu nih. Kayak lagi sesi kontras. lagi kalau misalkan lo 3D fat dan yang osnya gede gitu ya. Kayak bagian honeycomb sini, semisal lo terlalu lama nyuci, bagiannya lo nggak sih beberapa nanti gue share fotonya. Yeah. Beberapa celana itu emang dia sampai ke dalam. Gue biasa ngebagi tiga bagian fat gitu, bagian luar, tengah sama dalam. Dalamnya yang nggak bakal kena gesekan, Sarang lebahnya. Yang kedua tengah sama yang paling luar nih emang udah pasti fading gitu kan. Dan kalau misalkan lu makainya terlalu lama, bagi gua semua bagian tuh bakal kegerus gitu. Bakal gesek gitu. Emang bakal 3D fat dan kontras banget. Cuman gua ngerasa pribadi agak sayang aja dan nggak bertahan lama kontras sih gitu. Itu sih yang gua inin. Dan yang kalau misalkan lo terlalu dini juga buat nyuci, itu ya bakal mengarah ke vintage. Iya gitu, bakal mengarah ke vintage. Dan gua sih biasa gue kan bilang sama di video gue jangan takut air gitu kan, entah itu air hujan, air curug keringet, air curug wos gitu kan, terus sawah wos, terserah lo cara lo gimana nyuci celana gitu kan. Yang penting kalau menurut gue nggak mau ketika udah bulan ke-6 itu celana gue terlalu kaku gitu. Dan emang air itu kan yang bikin pemudaran gitu kan, kayak keringat lo, terus lo gue tangan gue suka basah gitu kan, terus kayak gue megang celana. Sorry gue potong, ini ada atu lagi nih kocak nih. Lagi itu ada yang pernah nanya gue gitu kan, bang celana gue kalau dicuci nggak kaku lagi dong gitu kan, nggak bisa berdiri dong. Gue bilang kayak emang kenapa kalau nggak bisa berdiri lagi, kalau nggak kaku lagi? Gue bilang kan, ya gue bilang aneh aja sih. Ya udah gue bilang nggak apa-apa lah, nggak kaku lagi, ntar lo, gue bilang gue pakai lo pakai lagi juga kena keringet, kena debu, kaku lagi bro. Gue bilang gitu. Maksud gue kayak mindsetnya tuh jangan kayak gitulah, jangan kaku terus gitu aja. Nggak semua yang nggak kaku itu nggak semua yang nggak kaku itu nggak bagus gitu. Jangan lo mikirnya tuh kayak celana yang bagus itu yang kaku anjing. Justru yang nggak juga nggak justru semua yang kaku bagus. Justru gue mengurangi kekakuan untuk kayak fading gue sampai ke dalam-dalam tuh gue mengurangi itu kan di bulan ke-6. Tapi emang harus seefektif mungkin gitu kan makainya. Kadang ada yang nanya, bang gue dengerin tuh foto ke gue, bang gue segini udah bisa dicuci belum? Itu juga gue juga bingung sih. Kenapa lu mau nyuci celana aja harus bilang dulu aja? Iya. Emang kenapa sih gitu kan? Ya cuci aja toh kan yang makin lu sendiri gitu kan, yang tahu, yang ngerasain bau lu, yang ngerasain gatel lu. Kenapa harus nanya? Kalau gue bilang nggak usah cuci dulu sampai 2 tahun, lu nggak cuci dong? Nggak cuci. Ntar kalau merah-merah selangkangan lu kan, bahaya juga. Ya cuci aja lu, nggak usah terlalu dingin banget gitu kan. Kalau yang nanya konten nyuci juga tuh, lu nonton video gue tuh, gue udah buat juga. Kalau lo emang ini sih, kalau lo emang pengen nggak mau nyuci, ngindarin nyuci, lo mendingan ntar beli refresher gue aja ya. Gue bikin refresher soalnya banyak banget yang nanya. Kan kalau lo emang bingung juga, masih bingung sama cara nyuci celana ya, lo bawa aja ke gue buka ya jasa laundry lah, kerennya bahasa. Iya, tapi nggak pakai mesin gitu kan. Tapi laundry khusus celana, kalau sempak jangan. Terus kayak ada yang ribet. Ada tuh di grup gue diserang gini, ya elah lu kayak grup mana? Gue nggak tahu, grup SD, alumni SD gue. Kelas lo gitu ya? Iya, kelasan gue. Terus kayak gue nangkapnya ini anak nih bocah kayak ribet banget soal nyuci doang. Kayak gini loh,
denim ya kan, ada yang tadi dua tuh, kontras sama vintage fade. Kalau misalkan gue ribet soal nyuci, gue nganggep denim itu beda treatmentnya. Itu celana jeans yang istimewa gitu menurut gue ya, karena emang dari segi bahannya juga beda. Terus gue nganggep juga ada cara nyucinya sendiri dan treatmentnya yang berbeda gitu. Terus biar hasilnya maksimal menurut lo. Nah, menurut gua, terserah gua dong, celana gua gitu. Terus kayak misalkan lu cuci doang ribet banget, tinggal masukin mesin cuci udah kelar. Sekarang gua balikin, apa bedanya sama yang ada istilah kayak dilarang nyuci 6 bulan gitu kan? Itu sama aja. Itu istilah kayak gitu. Nggak tahu, gue baca namanya, gue belajar di forum kan. Minimal 6 bulan kalau mau kontras gitu. Oh, ada yang pernah bilang gitu? Gue nggak tahu siapa namanya lupa gitu kan. Maksud gue kan namanya gue dulu belajar kan, gue nanya aja siapa yang jawab, gue nggak kenal gitu kan. 6 bulan. Waktu itu jadi lo nanya Di grup SD. jawab. Di grup SD itu grup kelasan gue. Terus kalau pengen kontras minimal 6 bulan. Ribet juga ya. Terus kalau misalkan gue cuci sering-sering gimana bang? Itu bakal vintage. Berarti kan gue nangkapnya kalau misalkan lu ada tenggang waktu buat nyuci, itu kan berarti ada aturan dong. Kenapa kalau pengen kontras harus lamain nyuci? Itu kan aturan yang ya terserah lu mau nyuci kagak, terserah. Aturan. Emang masa ada aturan sih, ribet amat. Siapa yang ini sih aturan-aturan? Gimana ya? Bukan maksudnya tahu nih, kayak ada orang yang pengen kesini, arahnya kontras. Dia ada kayak pantangan nyuci. Pantangan kayak mau ilmu kudu loh, ilmu kebal aja gak ada pantangan. Terus kalau gitu gue kayaknya punya cara sendiri nih buat nyuci. Itu juga aturan gue ya, terserah gue mau ribet kayak mau enggak. Kalau emang lo nggak mau ribet ya udah bawa gue aja. Itu kan nggak ada yang gratis di dunia ini gitu. Itu sih menurut gue. Kalau kontras menurut lo gimana? Kalau gue kontras apa ya? Gue terakhir ngebreak celana kontras miscip paling kalau di IG, kalau lo pada ngelok gitu. Kalau gue lihat kayaknya ngebreak kebanyakan dari kontes ya. Kontes ya. Karena gini loh, menurut gue apa ya, kalau gue ikut kontes nih gue ngebreak gitu kan. Jadi gue ngebreak kayak cuman nggak sia-sia lah gitu kan istilahnya. Jadi kalau gue ikut kontes gitu kan, maksudnya nggak sia-sia aja kalau gue ada hasilnya. Pertama nih, denim gue bagus, follower gue nambah gitu kan. Terus dapat hadiah kok. dapat hadiah, dapat duit, dapat celana gitu kan. Jadi nggak useless aja lah lo ngebreak celana gitu kan. Karena kan kalau ngebreak celana agar kontras itu kan apa ya, butuh effort anjing. Jadi kan dibalik fading yang kontras gitu kan, dibalik fading yang mantep banget, pasti kan ada istilahnya ada usaha lebih anjing. Nggak mungkin kan lo mau denim lo bagus gitu kan dari nol ya, bukan beli ya. Mau denim lo bagus dari raw sampai ke bener-bener yang mantep banget kan butuh ada perjuangannya gitu kan. Kalau lo cuman mau gitu-gitu doang mah ya nggak inilah gitu lo maksud gue. Jadi kayak biar nggak, kalau gue nganggep kontras itu sebagai denim tempur lah, denim perjuangan gitu ya. Gitu sih kalau gue. Ada yang dulu pas gue masih nimbrung di grup kelas SD gitu kan. Gitu. Emang sekarang udah bubar grupnya? Gue kan udah lulus, gue sekarang udah SMA. Kayak SMA. Anjing SMA. Enggak, maksudnya kayak lu pengen denim mantep tapi lu nggak mau ribet. Maksudnya lo mau nyuci seenaknya, pengen ya ada ini selera sekali lagi kan. Bagus enggaknya bukan termasuk gue nggak bilang kontras lebih bagus enggak, vintage lebih bagus enggak, masing-masing selera gitu. Cuman zaman sekarang apalagi anak yang baru main denim tahu lah yang mana yang bagus gitu untuk seorang pemula gitu kan. Terus ada lagi pertanyaan, gue nanya ke lu nih, kontras itu bonus apa enggak? Maksudnya fading itu bonus apa enggak? Tergantung. Lu pakai denim ngejar fading enggak? Ntar jawab. Itu dua pertanyaan gua. Soalnya ada yang bilang beberapa, gua nggak tahu ini teman gua apa influence ya. Dia bilang gini, semua bakal fading pada waktunya. Oh gitu. Iya gitu. Oke, memang pada waktu, cuman lo mau fading 4 bulan
6 bulan, setahun, 10 tahun nggak fading itu semua pilihan lo. Soalnya hidup itu pilihan kan. Hidup Itu. Nah, jawab deh pertanyaan pertanyaan gue yang dua itu. Jadi tadi pertama apa? Fading itu bonus apa enggak? Fading itu bonus apa enggak? Yang kedua, Enggak, sabar. Gue jawab dulu nih. Fading itu bonus apa enggak? Itu tergantung. Kalau gue tuh tergantung. Gue nge-break celana itu mau gue fadingin apa enggak itu kalau gue bilang enggak bonus sih ya. Sebenarnya tuh kita kejar anjing. Kalau lu ngomong itu bonus, kalau lu lagi ikut kompetisi anjing. Namanya kompetisi kan ngincer menang anjing, ngincer duit gitu kan. Ya nggak mungkin bonus lah, pasti kan lo harus kejar itu anjing. dan dinilai fadingnya. Dan dinilai pasti kan fadingnya, nggak mungkin rambut tuh anjing yang dinilai anjing. Pasti kan rambut, pasti kan fading lo kan. Justru kalau gue bilang itu bukan bonus lah, itu justru suatu capaian yang harus lo iniin anjing, lo maksimalin. Gimana caranya gitu kan, lo nguli lah, lo ngapain lah gitu kan, ya agar fading lo itu bagus. Beda lagi kalau gue pakai biasa nih, gue pakai harian gitu kan. Nah itu boleh deh, mungkin bisa dibilang fading itu bonus anjing kalau lo pakai biasa. Makanya kan gue bilang fading itu bonus apa enggak tergantung. Kalau lagi ikut kontes, ya kan, masa fading itu bonus, duit bonus anjing, fading mah nggak bonus. Terus yang kedua tadi Ya relate berarti dong. relate. Pertanyaan gue yang kedua kan berarti Apa itu tadi? Lo pakai denim mau ngejar fading nggak gitu? Berarti ngejar dong. Ngejar. Menurut lo gitu. Kalau kontes ya ngejar, kalau nggak kontes ngapain kejar, nyantai aja gitu kan. Vintage pun menurut gue juga ngejar fading gitu kan. Soalnya emang istilahnya pudar gitu kan. Lo mau sekarang tinggal ke arah mana gitu. Kalau soal bonus enggaknya, ya balik lagi ke lo. Yang outlook gue yang ini 21/23. 2123 lu jangan salah ngomong, ntar ada yang marah-marah lu. 23 kan tadi gue bilang. Oh, lu bilang 21/23? 21/23. Bilang aja 2123 lah gitulah ya kan. Ntar takutnya ada yang ini di cibir lagi lu. Gue nemu, gue ditemuin dulu setelah gue ya, pakai helm dah. Ada yang bilang ini celana second. Iya emang celana second. Hak gue mau beli. Gue punya duit gue beli second. Cuman gue beli second pun ini menurut gue ini 30% gitulah fadingnya. Bentar, sorry gue potong. Ngomong-ngomongin celana second nih. Pas lo giveaway tuh, waktu itu gue pernah ngeliat deh yang giveaway Weweko. Kayaknya ada yang ngoceh ya, dalam artian tuh kayak anjing masa giveaway celana bekas gitu kan. Ya sebenarnya menurut gue sah-sah aja anjing, celana-celana dia gitu kan, dia yang pakai duit dia gitu kan. Kalau mau nggak usah komen nih. Nah, yang pada komen gimana? menurut gue sih kayak sah-sah aja lah gitu kan. Lo dikasih celana bekas gitu kan, ya apa bedanya sama yang buka consignment anjing? Iya. Yang buka consignment kan juga jual celana bekas, ada yang beli gitu kan. Kayak lo harus beli celana buat dapet celana bekas, dan ini dia ngasih celana gratis anjing. Gua pun juga beli bekas. Sebenarnya ya sah-sah aja, nggak ada bedanya. Waktu itu gue pernah ngeliat kayak di mana gitu, kayak ada yang ngomong anjing masa nih orang pakai celana bekas gitu kan, nyanyi pokoknya kayak nggak jelas gitulah, kayak ngoceh-ngoceh anjing. Gue bilang kenapa nih orang, ya biasa aja kali celana-celana dia gitu kan, mau bekas mau baru juga hak dia anjing, yang penting kan nggak ngerugin lu tai. Pun Gitu beberapa orang juga bukannya gua ngeredain gimana, belum tentu bisa kebeli weco gitu kan. Dan lu yang ngoceh pun belum tentu lu bisa beli gitu kan. Karena gua kasih ke orang yang random gitu kan secara acak. Kalau emang rezeki dia ya udah dapet gitu. Jadi kalian tim vintage apa tim kontras? Tentukan pilihan kalian, yoi. Karena hidup itu pilihan, anjing. Dan cara nyuci pun ya pilihan. Kalian mau ribet? Kalau gue nggak mau, kalau gue emang gue mau ribet. Bener, cara nyuci pilihan anjing, bener. Lo mau siwas lo ribet. Nah, siwas ribet anjing ya bener. Lo hitungannya 2 kali kerja anjing kalau siwas gitu kan. Tapi kalau lo belum amisnya 2 kali bilas ya kan. kalau cuci pantai gitu kan, kalau pantai lo yang pantai yang apa, yang airnya butek banget gitu kan, pasti bau anjing, itu bau amis dan lengket banget. Karena gue pernah kemem dong. Mas dolar kuning lo, kemem lo kalau ngomong. Terus enggak kalau kalau kayak ada yang komen lu ribet banget nyuci, buat apa ada nyuci pantai gitu, itu juga ribet gitu. Dan gua
beberapa gue share di YouTube gue juga, bisa kalian cek di @daradenbiru. Gimana cara nyuci dan cepetin fading. Cuman gue nggak bisa sharing sebuah karena itu rahasia dapur gue lah istilahnya. Dan karena gue juga ikut kontes, nggak mungkin gue share. Kontes apa nih? Hah? Oh iya, gue lupa, gue nggak ikut kontes ya. Kan OTW lagi soalnya. OTW lagi. Kan udah ditendang. Enggak, deket-deket ini ada Sage. Sage Expo ya kan. Iya. Dan gue nggak mungkin dong kasih ke apa, maksudnya gue share semuanya gitu, karena yang nonton bukan orang-orang biasa juga. Orang luar biasa yang nonton video. Kompetitor gue juga gitu, pasti ada aja nonton, dan gue nggak bisa. Kalian luar biasa yang nonton videonya. Iya, terus ya udah kayak intinya gue nyuci bagian yang tertentu aja, nggak semuanya. Itu ribetnya hand wash, cuman cara-cara detailnya gue kayaknya gue ngurungin niat deh buat nge-share itu di YouTube. Soalnya kemarin kalau tim mana, tim vintage atau kontras? Kalau gue tim vintage, lo kontras pasti. Gue kontras, tapi ada saatnya mungkin gue bikin vintage, dan tunggu aja kalau gue nge-break yang vintage kayak gimana hasilnya. Itu sih. Dia intinya dari video ini apa? Vintage sama kontras. Kalau gue sih tim vintage. Bukan intinya. Inti apa nih? Jadi ya jangan pusingin lah, celana aja jadi pusing gitu kan. Kita kan sama-sama pemakai nih, sama-sama pengguna, sama-sama suka gitu kan. Harusnya saling share aja lah gitu, nggak usah saling apa ya namanya, kayak saling menonjolkan gitu kan. Ngapain sih? Jangan pusing ini gimana caranya gitu, dan emang harus dibedain treatment, tapi lu jangan ragu gitu, maksudnya kayak jangan takut air, kayak keringet sama air hujan sama air biasa, walaupun pH-nya beda, itu tetap aja kalau pH sama pH-nya beda, tetap aja bikin pudar gitu kan, karena air cairan itu bikin mempercepat pudar. Kayak gue keringetan nih, justru kena air tuh malah bikin fading. Ini buat yang mau nge-break kontras juga tuh. Ya kadang gue suka bingung juga gitu kan sama yang nanya, denim gue kecipratan gimana, denim gue ketumpahan Coca-Cola gimana, denim gue ketumpahan soto gimana gitu. Ini gimana anjing. Lu tinggal cuci aja gitu, sok rendem, nggak usah dipusingin lah. Lu kayak bukannya gue gimana ya, kayaknya lucu aja gitu kadang gitu kan. Ini yang Grand Archive gue, archive gue udah Grand Archive, lu jangan salah ngomong lagi, ntar ada yang protes lu. 3 bulan ya. Submitnya udah 3 bulan. Ini gue udah berapa kali sok ya? 4 apa ya? 3 gitu. 3. Cuci belum. Gue rencana bulan ke-6 curug kuos sak sekali. Maksudnya kena air sering lah. Malah sering kayak sengaja tuh gue basahin di ember, gue giniin. Ya biar fading, biar fuad. Itu menandakan gue nggak takut air gitu. Tapi caranya gue nggak bisa ngasih tahu caranya ngasih airnya. Dan untuk kontras, gue rasa intinya jangan takut air. Jangan sering cuci tapi jangan takut air. Untuk yang vintage, jangan terlalu sabar. Sorry gue potong. Jangan lupa lagi nih, kalau lo mau yang bener-bener kontras banget gitu, lo jangan inilah, harus effort lebih cuy kalau mau kontras itu ya. Bener nggak sih? Bener. Cuman gini. Sorry. Gue sharing dikit nih. Kalau kalian boleh cek sendiri deh tuh, saingan mischief gue si Kang Yukap. Nah itu dia fadingnya itu kalau gue bilang nggak apa ya, selalu bagus anjing, selalu brutal gitu fadingnya. Karena apa ya? Karena aktivitasnya dia juga gila anjing, dia riding naik motor, sering touring juga gitu kan. Gitu Kang Yukap tuh top lah. Kalau Kang Yukap nonton nih, mantep Kang, gue pengen ketemu juga nih sama Kang Yukap nih. Oke, paling gitu aja kali ya, video bacot ya kan, video bacot kali ya. Mungkin kita kan nggak jelas juga nih, kita kan sama-sama sharing aja nih gitu kan, terkait vintage fades sama kontras fades gitu. Dan semua ini juga menurut pendapat kita aja ya. Lo boleh setuju, boleh nggak setuju gitu. Boleh lo. Ada yang komen nih. Komen apa lagi nih? Wah, banyak banget Di yang komen. channel lo yang lama. Statement gue juga yang diserang. Bilang gini. Yang mana tuh? Adalah. Kalau belum mencoba jangan pernah berstatement gitu. Waduh. Maksudnya kalau iya gitulah pokoknya intinya. Ya oke, gue balikin lagi kalau emang
gue salah dalam statement ya buktiin aja dengan hasil celana gue gitu aja sih kalau gue. Iya. Karena gue walaupun gue anak baru gitu 2 tahun baru main, tapi gue neliti dan gue ngamatin semua celana yang gue break gitu kan. Oh ini gini nih gini. Jadi learning by doing ya gitu. Oke, paling gitu aja sih. Kalau dari gue juga nggak usah terlalu pusing lah. Masa gara-gara celana aja jadi ribet gitu. Sana kan buat dipakai gitu kan. Jadi ya pakai sebijaknya aja, cuci pada saatnya gitu. Oke, paling gitu aja. Kalian yang suka jangan lupa di-share, jangan lupa di-like, jangan lupa di-subscribe, jangan lupa di-subscribe channel dia juga nih. Apa nih YouTube? Iya dong. @darahdenbiru. Darahden Pakai biru. Instagram. Boleh. Oke, sekian aja. See you in the next video. Bye bye.